Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk teman-teman yang biasa menonton channel saya di Rizal Bonsai. Kali ini saya akan mereview pohon loa. Loa ini hampir mirip dengan ficus, tapi beda loa. Untuk pemindahan pohon loa ini akan memindah pohon loa. Jadi kita dalam mindah pohon loa gampang tapi angel. Sebab kalau kita tidak hati-hati bisa gagal. Jadi kalau untuk pemindahan bahan loa ini sudah dipotong akar dulu. Jadi akar dipotong. Ini sudah tumbuh lagi akar, bisa di zoom. Ini sudah dicangkok akar namanya. Jadi pohon itu dijamin aman. Kalau mindah karena kita sudah program lama, terus kita mindahnya terburu-buru tanpa cangkok akar dulu, maka takutnya nanti dalam pemindahan gagal. Jadi untuk teman-teman yang mau mindah loa, kalau untuk tip dari saya, kalau bisa cangkok akar dulu. Sebab ini masih belum imbang sebenarnya, tapi karena ini mau dipindah di tempat yang lebih dekat dengan rumah saya, sebab ini tempatnya agak jauh, jadi kontrol kurang. Nah, sebelum kita melanjutkan channel ini, untuk teman-teman jangan lupa subscribe, like, dan share video ini biar bertambah berkembang. Setiap minggu kami juga akan memberikan hadiah bagi teman-teman yang subscriber YouTube kami. Untuk hadiah yang minggu kemarin sudah kami packing ini, tinggal pengiriman saja. Untuk minggu besok silakan bagi subscriber channel saya kirim WA di nomor saya. Ada hadiah apa itu, sancang atau sendiki, nanti bisa pilih. Atau yang kalau belum punya pungut silakan minta hadiah pungut. Kembali ke loa ini lagi. Loa ini sudah program akar, bisa dilihat di zoom. Ini akar sudah keliling semua. Nah, ini akar sudah keliling, ini cangkok sudah dicangkok akar semua. Nah, akar sudah tumbuh semua. Sudah tumbuh semua. Percabangan sudah enak, tinggal menunggu besarnya. Jadi ini akan saya bawa ke lahan yang dekat di rumah saya. Kebetulan ini berada di lahan yang cukup jauh, di selisih 2 desa dari tempat saya. Jadi kita akan eksekusi ini, bagaimana eksekusi loa ini dengan cara aman. Jadi untuk teman-teman, untuk pohon loa, media yang cocok untuk pohon loa itu pasir, tapi lebih banyak tanahnya kalau pohon loa. Sebab pohon loa itu beda dengan pohon yang lain. Pohon loa itu suka dengan air. Dia jadi harus, kalau pohon loa penyiramannya itu beda. Jadi harus full, benar-benar penyiraman itu penuh agar pohon itu bisa tumbuh subur. Kalau di ground itu penyiramannya bisa, walaupun telat tidak apa-apa, tapi usahakan penuh. Tapi kalau sudah di pot, nanti barang loa kalau sudah jadi disiram telat sehari, dia pasti mati ranting. Jadi susah untuk pohon loa, memang perawatannya harus ekstra. Jadi kalau kita mempunyai koleksi loa, itu kalau di tempat saya sehari minimal itu 2 kali. Jarang, nggak pernah di tempat saya itu loa disiram sehari sekali. Sebab apa? Loa itu seperti di alamnya. Di alamnya loa itu biasanya hidupnya di pinggir sungai. Jadi dia harus dekat air. Kalau di tempat-tempat gersang kayaknya jarang, ada tapi jarang. Sebab apa? Habitatnya loa itu di pinggir sungai. Dia menampung air. Dia menjadi penyuplai bagi sumber-sumber yang ada di sungai itu.
Jadi untuk teman-teman, untuk yang mau program loa, ya itu syaratnya cuma satu, air harus full. Jadi kalau untuk akar loa itu bisa diprogram seperti ini. Ini coba dilihat di zoom. Ini kan, ini dulu udah ada akarnya karena ini sudah dilukai, sudah tumbuh akar ini. Kita butuh di mana di sini. Tinggal kita lukai saja ini, nanti tumbuh akar. Itu aja kalau loa. Jadi sama dengan kimeng, hampir sama dengan kimeng kalau untuk pembuatan akar. Loa ini sudah diprogram sekitar 3 tahun. 3 tahun dari dulu. Ini potongan segini. Ini potongan sudah nutup semua, sudah bagus. Dan ini bogel. Ini tingginya sekitar cuman jadinya nanti sekitar 50 cm dengan badan sebesar ini. Ini lingkar badan sekitar 100 ini. Besar ini pohon ini. Dan bogel sekali. Jadi pohon ini nanti kita akan eksekusi ke lahan yang baru dengan media tanam yang baru, karena ini sudah tidak program akar lagi, tinggal pembesaran cabang. Jadi nanti akan kita proses, kalau tempatnya dekat biar bisa meroses setiap hari, dan kontrolnya biar tidak cepat over dalam perantingan. Untuk teman-teman bisa setelah ini kita bisa melihat ini, saya pindah ke tempat ground yang baru. Jadi sampai di sini dulu, nanti kita ke ini sementara. Saya mau angkat ini dibawa ke ground baru. Nah, ini sudah sampai di ground yang baru. Jadi kalau untuk jenis loa, kalau minda itu daun harus bersih total. Jadi pruningnya harus total, sebab kalau daun masih ada itu akan stres nanti. Jadi sampai tinggal ujung. Jadi ini masih harus dibuang lagi. Jadi untuk loa itu sampai betul-betul habis daunnya. Ini nah begini kira-kira untuk teman-teman. Jadi mencegah loa itu mati atau stres, daun harus benar-benar habis. Jadi penguapannya harus habis. Ini harus habis semua. Nah, setelah mau ditanam, ini kan yang kemarin di cangkok akar. Jadi cangkok akar ini dibuka. Kan ini dikasih botol untuk nyangkok akar. Jadi setelah mau ditanam, botolnya dibuang. Dalam pembuangan botol hati-hati, takut akar terpotong. Usahakan potong. Jadi akarnya harus tetap dia tetap utuh, dia tidak rusak akar. Jadi akar sudah aman semua. Habis itu sambil menunggu pruning, karena percabangan ini masih belum cukup besar, jadi usahakan tidak dipotong biar ini panjang, sebab nanti butuh tarikan yang kuat ini biar ini bisa lebih besar lagi, jauh lebih besar.
Setelah itu baru kita kasih pasir malang di atasnya. Bersihkan. Nah, ini usahakan akar yang baru tertutup pasir malang dengan sempurna. Terus kosak ini. Nah, untuk teman-teman, kalau kita pindah loa, kalau saya tidak disungkup biasanya, tapi kita harus setelah pasirnya penuh, nanti jangan lupa kita harus ngasih vitamin. Kalau saya biasanya pakai B1 Start sama dengan Diagro dicampur, jadi biar langsung kambiumnya biar bisa langsung jalan. Jadi teman-teman diusahakan kalau mau pindah loa, usahakan itu di cangkok akar dulu. Setelah cangkok akar baru kita pindah. Seperti ini contohnya. Ini kan sudah program akar semuanya. Jadi percabangan ini sudah enak semua. Jadi tinggal bagaimana kita membesarkan cabang-cabang ini. Sekiranya cabang ini bisa imbang, besarnya sama dengan imbang seperti cabang ini besarnya serasi dengan pohonnya. Jadi waktu jadi persisi, jadi pas, jadi besarnya cabang sama pohon itu serasi. Jadi nanti biar dipandang itu bisa enak. Untuk teman-teman, untuk loa biasanya kami pakai pupuknya biasanya kami pakai NPK mesti hijau, tapi tidak terlalu sering, biasanya 3 bulan sekali kita kasih NPK mesti hijau. Kira-kira kalau bisa maksimal itu 20 cm dari batangnya, jadi jangan terlalu dekat sama pohon. Jadi kasih di pinggiran saja NPK mesti hijau. Setelah itu siram, jadi pohon itu pertumbuhannya lebih cepat. Kalau untuk pupuk yang rutin saya biasanya pakai Diagro. Diagro itu selain bisa mempercepat pertumbuhan pohon, dia juga bisa menumbuhkan ranting-ranting jadi kita enak kalau ranting banyak yang tumbuh, kita nanti tinggal pilih ranting mana yang kita pakai. Jadi untuk menumbuhkan ranting-ranting pada cabang itu saya pakai Diagro, dan sudah terbukti itu kalau Diagro memang bagus. Kalau menurut saya di tempat saya ini pakai Diagro semua. Jadi ya nomor 1 hijau daunnya, subur semua, tidak ada yang tidak subur. Jadi rekan-rekan cukup di sini dulu perjumpaan di channel YouTube ini. Kita akan berjumpa lagi di season berikutnya. Semoga tip dan ilmu yang saya berikan ini bermanfaat bagi teman-teman, khususnya yang pencinta bonsai, baik yang pemula ataupun yang sudah lama di bonsai. Jadi kadang kita, walaupun kita lama di bonsai, kita tidak mengetahui semua jenis pohon. Semua jenis pohon ini tuh bagaimana perlakuannya, pohon ini bagaimana. Jadi kita itu alangkah baiknya belajar dan terus belajar untuk mendapatkan hasil yang maksimal dan menambah ilmu kita dalam berbonsai. Cukup segini dulu dari saya, Rizal Bonsai Lumajang. Jangan lupa subscribe, share, dan tekan notifikasinya. Untuk tiap minggu saya akan siapkan hadiah 1 bonsai atau 2 bonsai untuk subscriber saya. Bisa pilih nanti, bisa kalau ada yang minta anting putri saya kirim anput, kalau ada yang minta sancang saya kirim sancang, santiki apa aja, serut boleh. Kebetulan di lahan kami cukup
cukup ada stok gitu. Jadi sekian dulu, terima kasih untuk sahabat bonsai di seluruh Indonesia. Kami ucapkan terima kasih. Salam satu hobi, selamat berkarya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.